Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana dengan NIM 2304010024. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persediaan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Baiklah teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian persediaan. Adapun definisi persediaan dalam PSAK nomor 14, persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut Sokwessen mengemukakan bahwa persediaan ialah kata yang diserahkan untuk produk-produk baik yang dibeli atau dibuat untuk dijual kembali pada kondisi bisnis yang normal. Sedangkan menurut Gito Sudarmo menjelaskan bahwa persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, merupakan aktiva yang setiap saat mengalami perubahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aset perusahaan yang setiap saat mengalami perubahan, yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi maupun untuk dijual kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan ini barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Barang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Yang kedua, persediaan bagian produk. Persediaan barang-barang yang terdiri dari part atau bagian yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung disassembling dengan part lain tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau barang-barang perlengkapan. Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlihatkan dalam proses produksi untuk membantu berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerja suatu perusahaan tetapi tidak merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Kemudian yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses. Persediaan barang yang keluar dari tiap-tiap bagian dalam suatu pabrik atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi lebih perlu diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Kemudian kita masuk ke metode biaya persediaan. Yang pertama yaitu metode identifikasi spesifik, di mana dapat digunakan untuk menghitung biaya unit yang terjual bila unit tersebut dapat dikenali dengan pembelian tertentu. Kemudian metode yang kedua yaitu metode FIFO. Persediaan akhir berasal dari biaya paling akhir yaitu barang-barang yang dibeli paling akhir. Dalam metode FIFO, biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Kemudian metode LIFO. Persediaan akhir berasal dari biaya yang paling awal, yaitu barang-barang yang dibeli pertama kali. Biaya unit yang dijual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Yang keempat, metode biaya rata-rata. Biaya persediaan per unit merupakan rata-rata biaya pembelian. Biaya unit rata-rata untuk setiap jenis barang dihitung setiap kali terjadi pembelian. Kemudian, adapun metode pencatatan persediaan, di mana metode yang pertama yaitu metode mutasi persediaan. Dalam metode ini, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Yang kedua yaitu metode persediaan fisik. Pada metode ini,
yang dicatat dalam kartu persediaan hanya tambahan persediaan dari pembelian saja, sedangkan kartu persediaan tidak mencatat mutasi terpakainya persediaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian alir prosedur pencatatan harga pokok penjualan jadi yang dijual dari sistem akuntansi persediaan. Adapun bagian kartu persediaan, yang pertama itu proses dimulai, yang kedua kartu persediaan. Kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat mutasi persediaan barang. Yang ketiga membuat rekapitulasi harga pokok penjualan, di mana data dari kartu persediaan digunakan untuk membuat rekapitulasi harga pokok penjualan. Ini dilakukan secara periodik. Adapun yang keempat, rekapitulasi harga pokok penjualan dari hasil rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang kelima, membuat bukti memorial. Bukti ini dibuat berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang terakhir, rekap HPP, rekapitulasi harga pokok penjualan. Adapun bagian jurnal. Bagian jurnal yang pertama itu rekap HPP, rekapitulasi harga pokok penjualan, di mana dari bagian kartu persediaan. Yang kedua, bukti memorial. Bukti memorial ini dari bagian kartu persediaan tadi. Yang ketiga, jurnal umum. Entry jurnal umum dibuat berdasarkan bukti memorial yang di bagian kartu persediaan tadi. Kemudian selesai, proses pencatatan pun selesai. Kemudian kita masuk ke bagian alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang pertama itu dimulai, proses dimulai. Kedua, dari bagian pembelian dan dari pemasok, proses menerima informasi pembelian dari dua sumber, bagian pembelian internal dan pemasok eksternal. Informasi dari pemasok biasanya berupa surat pengantar. Yang ketiga, SOP atau surat order pembelian. Dokumen SOP, Standard Operational Procedure, menjadi acuan dalam proses penerimaan barang. Yang keempat, surat pengantar. Dokumen ini berasal dari pemasok dan berisi informasi tentang barang yang dikirim. Yang kelima, menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar. Bagian penerimaan menerima barang dari pemasok yang harus disertai dengan surat pengantar. Yang keenam, memeriksa barang yang diterima. Barang yang diterima diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan pemesanan dan kondisi barang. Yang ketujuh, membuat laporan penerimaan barang. Setelah memeriksa, dibuat laporan penerimaan barang yang mencatat detail barang yang diterima. Yang kedelapan, laporan penerimaan barang. SP, surat pesanan. SOP, dokumen ini dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. 9. Dikirimkan ke bagian gudang bersama dengan barang. Setelah laporan penerimaan barang dibuat, barang dan dokumen terkait dikirim ke bagian gudang untuk penyimpanan. Yang kemudian bagian utang, di mana dari bagian pembelian dan dari pemasok via bagian pembelian, informasi mengenai pembelian barang diperoleh dari dua sumber. Bagian pembelian internal yang menghasilkan SOP dan LPB, dan pemasok yang menghasilkan faktur. Yang kedua, SOP, surat order pembelian. LPB, laporan penerimaan barang. Faktur, dokumen-dokumen ini menjadi input utama dalam proses pencatatan utang. Yang ketiga, membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. Faktur dari pemasok diperiksa dan dicocokkan dengan SOP dan LPB untuk memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang. Yang keempat, membuat bukti kas keluar. Setelah verifikasi, dibuat kas keluar untuk mencatat pembayaran yang akan dilakukan. Yang kelima, faktur, LPB, SOP, bukti kas keluar. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan. Yang keenam, register bukti kas keluar. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar. Yang ketujuh, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Bukti kas keluar yang belum dibayar diarsipkan. Yang kemudian bagian gudang. Laporan penerimaan barang. Bagian gudang menerima laporan penerimaan barang. Kartu gudang. Informasi dari laporan penerimaan barang dicatat dalam kartu gudang. Kemudian selesai diproses bagian gudang. Adapun bagian kartu persediaan, bukti kas keluar
Bagian kartu persediaan menerima informasi dari bukti kas keluar yang mencatat pengeluaran untuk pembelian persediaan. Yang kedua, kartu persediaan. Informasi dari bukti kas keluar dicatat dalam kartu persediaan. Dan terakhir selesai. Proses pun di bagian kartu persediaan selesai. Nah, itulah tadi teman-teman materi dari saya mengenai persediaan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.